Hai semua, nama gua Yayan dan selamat datang di cerita misteri. Seperti yang kita tahu, di Indonesia mempunyai banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Selain wisatanya, ada juga tempat-tempat makanan yang khas di daerahnya masing-masing. Biasanya, di setiap daerah-daerah mempunyai cerita-cerita mistis yang tidak kita ketahui. Seperti bangunan-bangunan tua milik peninggalan Belanda. Kisah-kisah tragis pada masa itu menjadi sakral. Dari mulai pembantaian, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Berikut ini 5 tempat-tempat yang katanya dianggap angker. Yang pertama, pemakaman Jeruk Purut. Pemakaman ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Taman Pemakaman Jeruk Purut. Seiring perkembangannya waktu guys, serta semakin ramainya Jakarta membuat Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut kehilangan kesan keangkerannya yang selama bertahun-tahun menyelimuti. Pemakaman yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini bisa dibilang angker karena banyak kejadian mistis yang sering terjadi di sana. Salah satunya yang paling terkenal adalah hantu pastur atau hantu tanpa kepala yang sering berjalan di tengah malam sambil membawa kepalanya guys. Karena kisah inilah TPU Jeruk Purut pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Hantu Jeruk Purut yang tayang pada tahun 2006. Rumah Kentang. Rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan ini mempunyai banyak cerita mistis di dalamnya. Rumah Kentang. Nah, rumah yang satu ini guys terbilang sangat angker. Rumah yang berlokasi di daerah Prapanca, Jakarta Selatan ini juga terkenal dengan kisah mistisnya guys. Tentunya paling mengerikan. Konon, di rumah ini ada seorang anak kecil yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam kuali yang berisi rebusan kentang guys. Anak kecil tersebut terebus hingga tewas. Kalau kamu beruntung, kamu akan mencium bau kentang rebus dan suara anak kecil yang menangis di rumah tersebut. Kisah ini akhirnya diangkat ke layar lebar pada tahun 2012 dengan judul Rumah Kentang. Lawang Sewu. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1904. Lawang Sewu. Berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Lawang Sewu sudah ada sejak tahun 1904. Selama berdirinya bangunan ini, Lawang Sewu pernah difungsikan sebagai tempat-tempat penting, seperti gedung pemerintahan Belanda, gedung kereta api, hingga tempat penyiksaan bagi para tahanan yang dijatuhi hukuman. Ngeri guys. Konon, karena banyak tahanan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar di sana, Lawang Sewu pun menjadi gedung yang sangat angker dan menyeramkan. Salah satu fenomena yang paling terkenal adalah sering tercium aroma busuk dari ruang bawah tanah dan banyaknya bayangan prajurit yang mondar-mandir di koridornya. Lawang Sewu juga pernah diangkat ke layar lebar guys pada tahun 2007 dengan judul Lawang Sewu. Kalau Anda suka naik lift, sebaiknya Anda berhati-hati. Mall Klender. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di salah satu mall ini yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Mall Klender. Di kerusuhan Mei 1998, Mall Klender gak luput dari sasaran para penjajah. Mall yang kala itu penuh sesak dibakar oleh orang yang gak diketahui identitasnya guys. Akhirnya banyak orang tertangkap di dalam mall karena nggak sempat menyelamatkan dirinya. Konon,
Mayat-mayat yang terbakar di Malkleder gak dimakamkan secara layak guys, membuat mereka menghantui mal yang berlokasi di Jakarta Timur ini guys. Salah satu hal mistis yang sering terlihat oleh warga sekitar adalah segerombolan orang dengan kulit hitam yang jalan tergesa-gesa, dengan diiringi bau gosong yang muncul dengan tiba-tiba. Kisah ini sempat diangkat ke layar lebar pada tahun 2014 dengan judul Malkleder. Apa jadinya jika Anda berpindah rumah dan baru satu malam Anda tempati sudah mengalami kejadian mistis? Keluarga tak kasat mata. Tidak banyak informasi yang saya dapat tentang rumah ini. Yang jelas pada tahun 2016 terjadi pembincangan yang sangat hebat, khususnya pada warga sekitar. Rumah keluarga tak kasat mata. Rumah keluarga tak kasat mata langsung menjadi perbincangan setelah ditulis di media sosial pada tahun 2006 guys. Rumah yang berlokasi di Magelang, Yogyakarta ini memang sengaja tidak disebutkan secara detail oleh narasumber dengan alasan menghargai si pemiliknya. Dalam kisah itu dituliskan bahwa sang pemilik telah merasakan kejadian mistis sejak hari pertama pindah ke rumah tersebut guys. Salah satunya, kejadian yang paling diingat adalah adanya hantu berwujud nenek-nenek yang berjalan mondar-mandir di koridor. Karena begitu banyaknya yang membaca dan membagikan kisah ini, rumah keluarga tak kasat mata ini sampai dibuatkan novel dan filmnya guys, tahun 2017 yang lalu. Itulah 5 tempat angker yang berada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat malam.